Mereka dianggap memprotes pengadaan Dewan Syuro di Sakifah ini. Terlebih juga mereka menganggap bahwa tidaklah pantas perebutan kekuasaan yang terjadi justru ketika jasad Rasulullah masih terbujur di rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua disehatkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, seperti yang sudah kami janjikan, video kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang sangat bersejarah. Tempat di mana terjadi prosesi pergantian kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang menjadi saksi diangkatnya khalifah pertama dalam Islam. Dan tempat itu bernama Sakifah Bani Sa'idah. Tidak seperti bangunan yang lain, betapa sangat pentingnya Sakifah Bani Sa'idah sehingga di atas tanah termahal di dunia ini oleh pemerintah Arab Saudi dibiarkan abadi tak tergusur di tengah masifnya pembangunan di sekitar Masjid Nabawi. Lokasi Sakifah Bani Sa'idah ini hanya berjarak 400 meter dari Masjid Nabawi. Dari pintu 326 sudah tampak bangunan berpagar besi yang di dalamnya nanti kita akan melihat terbentang taman yang hijau dan subur. Di depan gerbang masuk terpampang papan berwarna merah yang menggambarkan sejarah singkat peristiwa yang terjadi di tempat ini. Sakifah Bani Sa'idah ini dahulu adalah balai rum atau tempat musyawarah warga setempat. Di petilasan ini lebih dari 1400 tahun silam, tepatnya tahun ke-11 Hijriah, para sahabat Ansor berkumpul. Sedianya mereka hanya ingin memilih pemimpin untuk kota Madinah segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adalah Sa'ad bin Ubadah, seorang pembesar Madinah yang awalnya menjadi kandidat kuat memimpin kalangan Ansor. Namun saat kaum Muhajirin ikut bergabung, suasananya menjadi lain. Kepemimpinan yang dipilih adalah kepemimpinan untuk umat Islam secara universal dan bukan lagi parsial. Fitnah kemudian dihembuskan oleh mereka yang ingin memanfaatkan situasi ini. Mereka melibatkan Ahlul Bait seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan para sahabat-sahabat terkemuka seperti Miqdad bin Amr, Zubair bin Awam, Abu Dar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Mereka dianggap memprotes pengadaan Dewan Syuro di Sakifah ini. Terlebih juga mereka menganggap bahwa tidaklah pantas perebutan kekuasaan yang terjadi justru ketika jasad Rasulullah masih terbujur di rumah Siti Aisyah. Tapi kita tidak akan membahas konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengkristal menjadi sebuah sekte ini ya. Karena ijma ulama mengatakan sah kepemimpinan yang dibentuk di Sakifah Bani Sa'idah ini. Hal itu bisa kita terima karena pengurusan jenazah bisa dilakukan oleh keluarga. Sementara urusan kepemimpinan adalah milik semua orang, milik semua umat. Dan ini tidak bisa ditunda karena menyangkut penegakan syariat Islam dan urusan negara. Sementara di Sakifah Bani Sa'idah ini ternyata terjadi perdebatan sengit. Bahkan kalangan Ansor itu menyatakan bahwa minna amirun wa minkum amirun. Oke, mari kita pilih pemimpin masing-masing. Nah, sementara Sayyidina Umar menjawab minna amirun wa minkum wuzaro. Kami adalah seorang pemimpin dari kaum Muhajirin. Sementara dari kalangan Ansor itu adalah menteri-menterinya. Dan kemudian sahabat Umar mengulurkan tangan dan membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Berkat Sayyidina Umar berhasil meyakinkan kaum Ansor itu, akhirnya mereka ikut membaiat Abu Bakar. Sebetulnya sahabat Abu Bakar cenderung memilih satu di antara dua orang, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah dan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Akan tetapi Umar bin Khattab dengan tegas menolak dan berujar, bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin umat yang di dalamnya terdapat Abu Bakar? Dan beliau pun mengulurkan tangannya untuk membaiat sahabat Abu Bakar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya.
Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sahabat Abu Bakar untuk menggantikan pemimpin umat muslim sepeninggal Rasul. Yang pertama, karena sahabat Abu Bakar adalah mertua dari Rasulullah sendiri, yaitu ayahanda dari Siti Aisyah Ummul Mukminin. Yang kedua, sahabat Abu Bakar adalah termasuk orang yang paling pertama kali masuk Islam. Bahkan sahabat Abu Bakar lah yang diajak hijrah oleh Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Alasan selanjutnya yaitu sahabat Abu Bakar lah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan imam di masjid selama Rasulullah SAW itu sakit menjelang wafatnya. Dan yang terakhir, sahabat Abu Bakar itu termasuk dari golongan orang-orang Quraisy, karena memang suku Quraisy itu dianggap sebagai suku yang paling mulia. Akhirnya di tempat inilah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terpilih menjadi khalifah sepeninggal Rasul, dan sahabat-sahabat Ansor yang sebelumnya sudah mengangkat pemimpinnya yaitu Sa'ad bin Ubadah itu kemudian merelakan kepemimpinan dipegang oleh sahabat Abu Bakar. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Saat peristiwa itu terjadi, bahkan jasad Rasulullah SAW sendiri belum dikebumikan, namun para sahabat menyadari betul bahwa tidak boleh terjadi kekosongan pemimpin di tengah-tengah umat. Perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah hal yang lumrah. Akan tetapi ketika sudah diputuskan, maka semua pihak harus sama-sama mendukung demi kesejahteraan umat dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, sikap Umar bin Khattab patut dijadikan contoh. Ketika Abu Bakar memintanya untuk menjadi khalifah, dengan rendah hati beliau menyerahkan mandat kepada sahabat Abu Bakar karena dianggap lebih layak dari dirinya. Wallahu a'lam.